dari Ibu Rosdiana Nurasiman. Ini kami minta juga bersama dengan keluarga semua supaya kita sama-sama dalam acara gereja menyerahkan pada akhir dari setiap apa yang kita kerjakan. Karena itu terima kasih. Silakan. Baik, sebelum kita masuk dalam acara ibadah singkat, acara untuk pengantar Opumusiana Donasi Bulan ke tempat peristirahan sementara, kami dari Jemaat GB Harmoni akan menyampaikan buah tangan kami untuk kami sampaikan membantu keluarga dalam duka cita pada saat ini. Jadi kami akan menyampaikan tupak kami kepada keluarga. Kami mohon kepada Pak Musik untuk berikan kami musik untuk menyampaikan buah tangan kami. Pujiannya kasihnya seperti sungai. Kita boleh sampaikan tupak kita kepada mereka. Baik, kita akan masuk dalam ibadah. Kalau ada sesuatu dari keluarga yang mau dikurangi ataupun yang mau disampaikan dikeluarkan dari peti jenazah, kami persilakan kesempatan supaya kita boleh masuk dalam ibadah. Perpisahan terakhir. Iya, perpisahan terakhir. Kita saat hening sejenak. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Mari kita bernyanyi dalam pujian kita dari nomor 1, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Nah, pujian. Kekuatan
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena Engkaulah kami ada sebagaimana ada. Dengan hati berserah kami datang kepadamu. Kiranya Engkau menolong kami dan memberi kekuatan dikala kami lemah, dan memberi penghiburan dikala kami susah. Bukalah mata rohani kami agar kami mendapat melihat rencana Allah bagi hidup kami, dan agar kami memahami keagungan rencana-Mu dalam berbagai situasi yang kami lalui. Bagi Tuhanlah segala hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian. Salam sejahtera Kristus bagi kita sekalian, keluarga besar Sida Putar Walu Hasibuan yang saat ini masih ada di depan kita adalah acara untuk sebentar tutup peti dari Opung Hosiana Walu Hasibuan, atau Minang yang kita kasih ini namanya Nukeria Walu Hasibuan. Saya berikan tema dan topik khusus juga kepada keluarga semuanya, firman yang tidak akan sia-sia bila diperdengarkan, dengan judul temanya Kristuslah kehidupan, Kristuslah kekayaan, kejayaan dan kemuliaan hidup di bumi sampai ke surga. Inilah firman Tuhan yang mau dibacakan dari kesimpulan teks itu, bukan dari akal budi, melainkan dari perikop yang kita baca sebagai hamba Tuhan. Inilah judulnya, dan mari kita untuk memperhatikannya pada kitab Kolose pasal yang ke-25 ayat yang ke-27 berkata begini: Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya, betapa mulianya rahasia itu
di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Bagi kita sekalian yang saat ini sedang berduka, gereja juga berduka. Dukanya adalah inang ini tidak pernah tidak hadir dalam setiap minggu, walau sakit pun. Itulah dia, sehingga menjadi kerugian bagi gereja. Dan mungkin juga secara manusia juga, karena kami bersahabat di tengah penggembalaan sekaligus adalah kami merasa rugi juga. Jadi ikutnya kami bersedih. Nah, apatah lagi sebagai keluarga, tentunya adalah sangat merasa kehilangan di tengah berpulangnya inang yang kita kasihi saat ini. Namun sudah ketetapan oleh firman Tuhan untuk kita bisa sadar di dalam bahwa manusia hanya boleh hidup 120 tahun, dan kalau digandrungi oleh penyakit maka berkuranglah umurnya 80 sampai dengan 90. Bahkan juga dalam penyakit-penyakit masa ini rata-rata umur manusia paling banyak adalah 70 sekian saja, kira-kira begitu. Untuk memberikan satu kesadaran kepada kita bahwa semua adalah diatur oleh Allah. Apa yang Tuhan firmankan, Tuhan kerjakan, Tuhan programkan, Tuhan tuntun, dan Tuhan juga yang sudah menyampaikan firman-Nya untuk supaya semua manusia ini sebenarnya adalah tunduk dan taat kepada firman itu. Itulah sebabnya, ya bukan satu rahasia. Rahasia itu adalah keinginan manusia di bawah kolong langit ini hanya untuk cari makan, kekayaan, jabatan pangkat, dan yang bersamaan dengan jenis yang saya maksud ini. Maka rahasianya adalah saya merangkul saudara-saudara sekalian, termasuk juga bagi keluarga ini, seperti perkataan firman Allah ini bahwa kalau Kristus ada di dalam kita, sekali lagi saya ulang, kalau Yesus Kristus ada di dalam kita, pribadi, keluarga, maka kita adalah menjadi orang yang kaya, jaya, terhormat, dan sampai kepada rahasia lagi yang dikatakan menerima kemuliaan demi kemuliaan. Untuk itulah keluarga besar Parna sekaligus juga keluarga besar Sidabutar Keluarga Hasibuan, saya sampaikan ini kepada kita sekalian supaya kamu percaya dan berserah kepada Tuhan. Ada dua topik yang saya harus sampaikan dengan singkat tentunya ini, karena waktu. Sementara juga dalam Tonggo Raja tadi malam saya sudah bilang juga bersama dengan Abka tua-tua bahwa semua digunting, dipersikat, dan puji Tuhan memang sudah dipersikat, apalagi saya kan. Jadi seperti itu. Yang pertama, kami mau kepada keluarga khusus Gabriel, Pak Gabriel, pahala tua Sidabutar. Kalau aku menyebut-nyebut namamu, aku adalah seorang gembala yang ditentukan Tuhan untukmu memelihara kehidupan kerohanian. Perhatikan itu. Perhatikan itu tuh. Pak Gabriel, perhatikan itu. Karena sudah banyak tadi nasihat. Saya mau katakan, serahkanlah hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Ini firman-Nya berkata begini, yang hatinya teguh, kujagai firman Tuhan dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya.
Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tentukan adalah, kalau kau tidak berubah lagi, kau juga akan dipanggil. Karena itu serahkan dirimu kepada Tuhan. Karena firman ini yang berkata, kalau hatimu teguh percaya kepada Tuhan, kau dijagai, dipelihara, dan diberkati seperti apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Yang kedua, nasihat kami supaya cepat-cepat. Soal nasihat ini sebenarnya sudah banyak tadi. Dengan Sahuta to the point tadi untuk menyampaikan kepada Pak Gabriel, masih tahankah face to face dulu? Ya, supaya ditantang dulu kau. Walaupun duka, aku sudah berduka juga, bukan kau aja. Nasihat tadi begini, ada firman yang mengatakan, perhatikan baik ya. Mazmur 34 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 berkata begini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Pak Gabriel, kau tahu yang jahat? Kau tahu? Enggak tahu dia yang jahat? Wah, perhatikan dulu. Masih banyak di sini ulah-ulahmu, marga Matanari. Sekali lagi pertanyaan saya, kau tahu sesuatu yang jahat? Puji Tuhan. Karena yang jahat itu adalah pelanggaran firman Allah, memuaskan hawa nafsu, dan terikat dengan hal-hal yang namanya merusak tubuh kita sendiri, termasuk merokok, supaya bertobat semua orang yang merokok itu. Iya, aku hamba Tuhan ini. Merokok aku dulu, tapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya untuk mengatakan hentikan, hingga saya bisa melayani kerantau rapat ini. Jadi jauhkan yang jahat supaya kau diberkati. Berkat itu berkata begini, dengarkan sobatku. Berkat itu berkata begini, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, berusahalah untuk mendapatkan. Sekarang soal perdamaian ini, saya mau beri contoh. Pak Gabriel, sedikit lagi waktu. Kristuslah yang menjadi teladan untuk menyampaikan damai sejahtera bagi bumi. Mengertikah kamu yang dimaksud di dalam? Dia korban demi supaya damai sejahtera bagi dunia, bagi orang yang percaya kepadanya, supaya dia adalah menjadi damai sejahtera itu. Itu yang Tuhan tuntut kepadamu. Sudah ngerti ya? Baik, supaya selanjutnya tentang berkat itu, kalau kita bertobat, gitu kira-kira, ya. Kalau berubah, saya aja pendeta dari dulu sampai dengan sekarang berubah terus, berubah. Dari perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagai sikap seorang hamba, saya berubah terus. Ya, jadi apatah lagi kamu gitu? Sebab semua tadi fokus pembicaraan, penyampaian nasihat adalah kepadamu. Karena ketika keadaanmu adalah kurang baik. Ya Bang ya, Pak Gabriel, face to face, lihat saya. Wajah Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, orang yang bertobat tadi, dan berusaha, saya ulangi, dan telinganya kepada mereka yang meminta tolong atau suka berdoa. Disitulah Tuhan dengan cara dan statementnya untuk memberkati orang-orang di perubahan itu, ya, di perubahan itu yang kami minta padamu adalah poinnya, kau harus bisa melayani dalam gereja Tuhan, meneruskan pelayanan apa yang ada sama Inang Bor Hasiwali. Katakan amin dulu. Kuat bilang dulu Pak Gabriel. Amin bilang. Amin. Haleluya. Sebaliknya begini Amang, singkat ini, sudah yang terakhir ini, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan melenyapkan ingatan
dari muka bumi. Jadi kematian-kematian ini pun termasuk dalam segala kesusahan ini, termasuk COVID ini pun sebenarnya adalah upah dosa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa sesuai dengan pernyataan-pernyataan Allah dalam setiap apa yang sudah difirmankannya, bahwa satu kali Tuhan akan berbicara, beracara, bahkan juga akan menghakimi. Jadi COVID-19 ini adalah, saya harus beritahu, Tuhan juga adalah memakai mereka-rekanya sesuatu yang ada di dalam COVID-19 ini menjadi mereka-reka sesuatu yang baik bagi orang percaya. Mari kita merenung, mengarah, dan percaya kepada Tuhan. Yang terakhir ini adalah teladanilah Kristus seperti Opung Hosiana Boru Hasibuan, yaitu mama kamu, ibu kamu, mertua kamu, opung kamu. Teladani, ya, sudah bisa kan? Nah, meneladaninya adalah tadi seperti Kristus yang adalah harus kamu teladani secara rohani. Nah, secara jasmani atau lahiriah boleh diteladani inang yang kita kasihi ini. Dari pesan-pesannya, coba ingat kamu lah, dan jangan diabaikan. Kalau sampai kamu mengabaikannya adalah menyimpang dan termasuk jahat. Ya. Pak Gabriel, untuk yang terakhir, ibumu ini pernah menangis kepada saya dalam pengaduan. Tanya, kok mama pertiba? Si Gabriel, Bapak si Gabriel. Ay ngaku pa ingot, ngaku ba sono cara dan banyaknya keluhan itu adalah kepadamu dan harapannya kepadamu. Itu kira-kira inilah yang terakhirnya adalah bahwa hari ini seperti nasihat itu adalah ya udah sadar, kerjakan yang baik, masih ada harapan ke depan. Dengan demikian supaya engkau mulai dari hari ini adalah menjadi pengikut Yesus yang baik. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ke-13. Tetapi engkau, hai Numeria Boru Hasibuan, Selamat jalan. pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapatkan bagian padamu setelah kesudahan zaman akan berlangsung. Amin. Diberkatilah engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat jalan.